Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baiklah, Ibu harap kalian semua sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, ada yang nggak hadir? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baiklah, pada hari ini materi kita akan membahas tentang uang. Nah, sebelum kita membahas tentang uang, kita akan membahas tentang sejarah uang. Pertama, sejarah uang. Nah, di sini Ibu akan membaca singkat sejarah tentang uang. Dengar ya. Uang pertama kali dikenal di negeri Tiongkok lebih kurang 2700 sebelum Masehi oleh Huang atau Kaisar Kuning. Namun, sejarah purba juga telah mencatat orang Asia, Tunisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Akibat cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau disebut dengan istilah barter. Nah, sebelum munculnya uang itu, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan pertukaran itu seperti menggunakan barter. Nah, namun seiring banyaknya kebutuhan manusia, barter mulai mengalami kesulitan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi barter mengalami kesulitan. Faktor-faktor kesulitan dalam melakukan barter. Nah, apa aja? Yaitu yang pertama, kesulitan menemukan barang. Maaf ya nak, bukan kesulitan menemukan barang. Kesulitan menemukan orang yang memiliki barang. Dan mau menukarkannya. Nah, dan yang kedua, tidak adanya nilai standar dalam melakukan pertukaran. Nah, maksudnya menurut ini apa, Bu? Tidak adanya nilai standar dalam melakukan pertukaran itu, misalnya tidak adanya keseimbangan. Misalnya orang satu membutuhkan pensil dan yang satunya lagi membutuhkan beras. Nah, mereka melakukan pertukaran dan pertukaran itu tidak seimbang. Dengan demikian, karena kesulitan barter ini, akhirnya barter ditinggalkan. Dan manusia pada zaman dahulu mencari alternatif yang lebih sederhana atau lebih mudah dalam melakukan pertukaran. Nah, alternatif tersebut memiliki syarat-syarat. Syarat-syaratnya sambil ditulis ya nak. Yaitu yang pertama, tidak berdosa. Nah, yang kedua, dapat diterima masyarakat secara umum. Nah, yang ketiga, mudah dibawa dan disimpan. Yang keempat,
Dan yang kelima, harga tetap dengan jangka waktu yang panjang. Nah, syarat-syarat tersebut tidak mudah rusak, dapat diterima masyarakat secara umum, mudah dibawa dan disimpan, harga tinggi dengan jumlah yang kecil, harga tetap dengan jangka yang panjang. Nah, dengan syarat-syarat tersebut, akhirnya masyarakat mencari alat pertukaran yang sederhana, yaitu dengan uang. Akhirnya ketemulah uang tersebut. Nah, kita akan membahas tentang pengertian uang. Pengertian uang. Nah, anak-anak di sini pernah dengar istilah time is money atau waktu adalah uang? Nah, mengapa dikatakan waktu adalah uang? Berarti waktu ini, berarti uang ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena jika kita membuang waktu kita, kita juga sudah membuang kesempatan kita untuk memperoleh sebuah uang. Makanya di luar negeri itu time is money itu sangat penting. Makanya anak-anak di sini harus memanfaatkan waktunya agar memperoleh uang dengan baik. Kita masuk ke pengertian uang. Uang secara singkat itu dapat dikatakan sebagai alat tukar. Misalnya, jika kita ingin membeli sebuah barang, kita harus memiliki uang. Atau secara luasnya, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima masyarakat sebagai media pembayaran daya beli, standar nilai, atau segala sesuatu yang dapat diterima masyarakat sebagai alat pembayaran. Nah, syarat-syarat uang itu juga ada ya nak, dan syarat-syarat uang itu hampir mirip dengan syarat-syarat alternatif sejarah uang. Syarat-syarat uang yaitu yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, yang kedua, mudah dibawa dan disimpan. Nah, dan yang ketiga, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keempat, nilai relatif stabil.
Silahkan dicatat terlebih dahulu supaya kita masuk ke fungsi uang. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi uang. Anak-anak di sini, fungsi uang itu ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Pertama, kita akan membahas fungsi asli. Nah, fungsi asli ini fungsi primer atau fungsi utama dari sebuah uang. Apa aja fungsi utama dari sebuah uang, Bu? Yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Nah, sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran agar uang itu diterima baik di masyarakat, maka masyarakat itu harus mampu menerima uang tersebut untuk mempermudah pertukaran. Nah, agar uang berfungsi dengan baik, maka masyarakat harus mampu menerima uang dengan baik. Nah, dan yang kedua sebagai satuan hitungan. Maksud dari sebagai satuan hitungan ini yaitu agar masyarakat dapat melakukan perbandingan antara suatu barang dengan uang yang dimiliki. Melakukan suatu perbandingan antara barang yang dibeli dengan jumlah uang. Atau biar lebih singkatnya itu seperti melakukan penawarannya. Ngerti kan, anak? Ngerti, Bu. Nah, kita masuk ke fungsi turunan. Fungsi turunan. Fungsi turunan ini yaitu akibat dari fungsi asli. Nah, apa aja itu? Yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai alat kekayaan. Dan yang ketiga, sebagai alat pendukung kegiatan ekonomi. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Kita akan masuk ke jenis-jenis uang. Ini dicatatkan biar bisa dihapus. Sudah, Bu. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan membahas jenis-jenis uang dan ini materi terakhir kita ya. Jenis-jenis uang.
uang. Jenis-jenis uang itu yang pertama uang kartal, dan yang kedua itu uang giral. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu uang kartal. Uang kartal yaitu uang yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, uang kartal ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah logam yang dicairkan dan dibentuk dengan berat yang sama. Jadi uang logam itu memiliki berat yang sama ya. Contohnya itu 500 perak. Dan uang 1000 logam juga ada kan, 1000 logam. 100 perak pada zaman dahulu. Dan yang kedua itu uang kertas. Nah, uang kertas ini adalah uang yang dicetak oleh Bank Indonesia atau Bank BI. Jadi uang kertas ini kalau misalnya dikatakan sah kalau dia itu memiliki nomor seri. Contoh dari uang kertas ini yaitu uang 10.000, uang 20.000. Nah, setelah itu kita masuk ke uang giral. Nah, uang giral ini uang yang singkat ya anak-anak. Yang kedua uang giral. Uang giral ini yaitu uang yang rekening koran dan berada di bank. Contohnya apa Bu? Contohnya itu cek. Nah, apakah anak-anak di sini udah agak paham tentang uang? Paham, Bu. Nah, setelah itu Ibu mau kasih kalian tugas. Ini dibaca-baca ya supaya minggu depan biar Ibu tanya kalian juga paham. Oke, sampai di situ materi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.